Shalom. Mari kita masuk di dalam kebaktian. Kita persiapkan hati dan pikiran kita sekalian. Kita ambil saat teduh bersama. Kebaktian pembukaan bulan pembangunan GKJW dan perjamuan kudus hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, tema liturgis bulan pembangunan GKJW saat ini adalah membangun iman dan pengharapan di tengah krisis. Membangun iman dan pengharapan di tengah krisis. Tentu kita semua menyadari bahwa manusia hidup tidak lepas dari masalah dan pergumulan. Dan masalah atau pergumulan itu terkadang membuat hati kita, hidup kita harus menghadapi krisis. Di dalam menghadapi krisis kehidupan, kita sekalian tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, tetapi tetap beriman. Kita tetap berpengharapan karena Tuhan menyertai umat-Nya. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan kidung kontekstual 100 dengan judul GKJW. Itulah GKJW kita dengan sesandi atau moto patunggilan Kang Nyawiji. Supaya kita sekalian sungguh-sungguh menggalang persatuan dan kesatuan untuk pelayanan sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Di pagi yang indah ini mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama dari Yesaya 55 ayat 1 sampai yang ke-5.
Sebelum kita membaca sabda firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita minta bimbingan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah, sumber dari segalanya. Pagi yang indah ini kami hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami semuanya. Tuhan, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Aku memohon kepadamu, jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, agar benih firman Tuhan dapat tumbuh di dalam hati kami dan berbuah, menghasilkan buah-buah kehidupan kami secara benar. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Karji, yang menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu selalu mendampingi, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menanggapi bacaan kita yang pertama, mari kita nyanyikan Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Tuhan baik kepada semua.
Bacaan kedua kita ambil Roma 9 ayat 1 sampai 5. Pilihlah atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya. Sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Bacaan yang ketiga, kita akan baca dari Injil Matius 14, ayat 13 sampai 21. Umat dipersilahkan untuk berdiri. Matius 14, ayat 13 sampai 21. Lembaga Alkitab memberikan sebuah judul, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan
kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mau membaca, mau merenungkan, dan bertekad untuk melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Pada pagi hari ini GKJW itu masuk di dalam bulan pembangunan GKJW. Bulan pembangunan GKJW. Tema liturgisnya membangun iman dan pengharapan di tengah krisis. Sedangkan tema khotbah kita tetap teguh berpengharapan di tengah krisis karena Tuhan penjamin hidup kita. Bapak Ibu, tidak dipungkiri bahwa kehidupan manusia itu seringkali menghadapi krisis. Ada krisis ekonomi, kekurangan uang, sehingga mengalami ketidakpastian di dalam masa depan. Ada krisis kepercayaan. Orang itu sulit dipercaya. Tidak mudah mempercayai seseorang. Karena memang perilakunya sulit dipercaya. Ibaratnya orang janji, lali janjine, maka sulit dipercaya. Ada juga orang mengalami krisis kesehatan. Mengalami sakit-sakitan lama tidak kunjung sembuh. Ada krisis moral. Orang yang melakukan banyak sekali kejahatan, keburukan. Kalau Bapak Ibu mendengar, melihat di televisi, ada bupati menekan bawahannya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari berbagai proyek. Minta fee, minta komisi, dipakai keperluan pribadi. Akhirnya ditangkap KPK. Dan masih banyak krisis-krisis yang lain. Dan itu mengakibatkan manusia itu seringkali kelelahan, ketakutan, putus asa, kecewa, karena menghadapi berbagai macam krisis. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana jikalau menghadapi berbagai macam situasi, krisis? Kita yang adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana kalau itu menimpa hidup kita? Apakah kita juga sama kecewa, kelelahan, putus asa? Mari
kita akan belajar firman Tuhan yang telah dibacakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu umat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan juga bagaimana terjadi krisis. Di dalam Injil Matius, memang judul yang kita baca adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu yang kita baca saat ini. Tetapi kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, sebelum perikop ini, itu ada sebuah judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Panjenengan pasti pirsa, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang besar. Seorang nabi yang ditakuti, seorang nabi yang berani menyampaikan kebenaran. Memang dia dinubuatkan oleh Yesaya. Dia adalah seorang nabi yang berseru-seru di padang gurun. Dia akan meratakan bukit-bukit, diratakan lembah-lembah, diuruk, mempersiapkan jalan kebenaran. Dia tugasnya adalah menyampaikan kebenaran. Dia berani menyuarakan kebenaran. Dia tidak takut kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kamu harus bertobat. Kamu harus kembali ke jalan yang benar. Tentara-tentara juga dia menunjuk, kamu jangan menindas, kamu jangan memeras. Dan Yohanes Pembaptis juga berani menegur Kaisar Herodes Antipas. Kaisar Herodes Antipas ini ditegur karena dia salah. Dia mengambil Herodias menjadi istri. Padahal Herodias itu istrinya saudaranya sendiri, Filipus. Sudah punya istri, tetapi ngambil istri saudaranya, yaitu Filipus. Yohanes Pembaptis, engkau tidak layak mengambil dia sebagai istri, karena dia adalah istri saudaramu. Herodias sebagai istri Herodes Antipas tidak terima. Herodes tidak terima. Yohanes Pembaptis ditangkap, dimasukkan penjara. Setelah dimasukkan penjara, dibunuh, dipenggal kepalanya sebagai hadiah untuk anaknya yang menyenangkan hati. Yesus hidup di zaman itu. Yesus hidup dalam situasi yang sedemikian itu. Maka di dalam ayatnya yang ke-13, setelah Yesus mendengar berita tentang Yohanes yang dipotong kepalanya, bacaan kita menyebutkan Yesus menyingkir dari situ, hendak mengasingkan diri dengan perahu. Menyingkir, mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Karena situasinya tidak memungkinkan.
dalam perjalanan menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, ternyata firman Tuhan mengatakan orang banyak mendengar, mengikuti dia mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Mereka haus dan lapar firman Tuhan. Mereka mengikuti Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Bapak Ibu, ayat 14 mengatakan, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus dari pagi menyembuhkan orang, melayani mereka, mengajar mereka. Menjelang malam, sore hari, menjelang malam, murid-murid datang kepadanya, Guru, tempat ini sunyi, tempat ini jauh dari mana-mana. Karena memang Yesus sedang mengasingkan diri, sedang mencari tempat yang sunyi. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Bapak Ibu, sebetulnya saran dari para murid ini logis, wajar, masuk akal. Orangnya banyak, ribuan. Kitab suci mengatakan 5.000 orang, tidak termasuk anak-anak dan istri. Secara finansial, mereka tidak punya uang untuk memberi bahan makanan. Ini mendadak, waktunya singkat, dari pagi mengajar menyembuhkan orang, kapan masake untuk memberi makan 5.000 orang. Para murid memberi saran, Guru, suruhlah mereka pergi ke desa-desa untuk membeli makan. Dalam situasi yang krisis, situasi yang tidak memungkinkan, yang sesungguhnya Yesus itu hendak mengasingkan diri, Yesus itu menyingkir, Yesus itu mencari tempat yang sunyi, tetapi menghadapi situasi yang berat. Ibarat kata orang Indonesia berkata, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah mendapatkan situasi yang tidak memungkinkan. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, keamanannya tidak, nyawanya pasti terancam, tapi menghadapi orang banyak kelaparan. Yesus berkata kepada para murid di dalam ayat 16, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, ini adalah sifat dan karakter yang berbeda dengan para murid. Dalam situasi yang krisis, Yesus tetap menjalankan cinta kasih. Yesus tetap penuh belas kasihan. Yesus tetap mempunyai kepedulian kepada mereka. Kamu harus memberi mereka makan sekalipun kita juga dalam keadaan krisis.
Maka benar Bapak Ibu, tema khotbah kita tetap teguh, tetap berpengharapan di tengah krisis karena Tuhan penjamin hidup kita. Yesus mengadakan mujizat 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Ayat 21 mengatakan yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Malah kelebihan 12 bakul. Dari mana ini 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, lebih 12 bakul. Dan ini tidak masuk akal, tidak logis. Ini pasti dari Tuhan. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati umat-Nya. Amin, Bapak Ibu. Maka tetap teguh, tetap berpengharapan. Karena Tuhan itu menjamin. Tuhan itu memelihara, Tuhan itu memberkati umat-Nya. Pembelajaran bagi kita sekalian. Yang pertama, sekalipun hidup kita mengalami berbagai macam pergumulan, ujian yang berat, hidup kita mengalami krisis, tetap percaya, tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi yang bagaimanapun, kita harus tetap kuat, imannya tetap kuat, tetap percaya. Kita tidak boleh goyah, tidak boleh kalah oleh masalah. Kita tetap berpengharapan di dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Harapan kita, Tuhan. Jaminan kita, Tuhan. Maka kita harus tetap percaya, beriman, selalu berpengharapan kepada Tuhan. Itu pembelajaran yang pertama. Karena Yesus sanggup mengubah 5 roti, 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Pembelajaran yang kedua, sekalipun dalam kehidupan kita masih terus berjuang, terus menghadapi ujian dan pencobaan, mari tetap memancarkan sifat dan karakter seperti Tuhan Yesus. Dalam keadaan krisis, dia menyendiri, tapi dia tetap memancarkan kasih. Dia tetap peduli, dia tetap penuh belas kasihan, dia tetap menjalankan kebenaran. Dia tetap rela berkorban demi manusia. Yesus melihat manusia itu letih, lesu, dan berbeban berat. Manusia itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Manusia itu tidak berdaya oleh dosa-dosanya. Yesus datang ke dunia, rela mati disalib untuk menebus dosa umatnya. Itulah cinta kasih yang suci, cinta kasih yang tulus. Dan saat ini kita peringati, mengingat kasih Yesus Kristus dalam perjamuan kudus.
Perjamuan kudus adalah wujud cinta kasih Yesus. Dia rela mempersembahkan tubuh dan darahnya, dicurahkan di atas Golgota. Tujuannya adalah menebus dosa-dosa kita. Itu jaminan. Seperti bacaan di dalam Roma tadi, dosa-dosa kita sudah dijamin oleh pengorbanan Yesus Kristus. Maka jangan kecewa, jangan mengeluh, jangan putus asa ketika kita menghadapi berbagai-bagai krisis. Tetap kuat, tetap percaya, tetap memancarkan sifat dan karakter yang mempunyai kasih, rela berkorban. Ini adalah bukti kita anak-anak Allah. Tetap teguh, berpengharapan di tengah krisis. Karena memang Tuhan menjamin hidup kita. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang berpengharapan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Dipersilahkan KRW Korintus mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.
luar biasa. KRW Korintus dipimpin oleh Mas Yunus, goyangannya luar biasa. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, serta saudara dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita perkuat iman percaya kita dengan kita ucapkan pengakuan iman rasuli, nanti kita amini bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan minggu, persembahan kantong saja. Umat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kantong sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada dasar di dalam kitab 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita mengumpulkan persembahan, kita kumpulkan persembahan kantong saja. Kita iringi Kidung Jemaat nomor 391. Kita pujikan bait pertama sampai selesai, kita mengumpulkan persembahan. Amin.
Bapak Ibu umat yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan, kehilangan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kedewasaan. Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu kembali dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuan maupun dalam organisasinya. Kepada para pelayan, para pendamping perjamuan kudus, dipersilahkan maju ke meja perjamuan, mempersiapkan segala sesuatunya. Diiringi kidung jemaat 169, memandang salib Rajaku. Saudara-saudara sekalian, kita datang menghampiri meja perjamuan Tuhan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui pembangunan GKJW. Ketika kita datang di meja perjamuan, mari kita melihat diri kita masing-masing. Kita layak menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh
dan darah Kristus. Mari kita menyesali dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar sungguh-sungguh kita layak menerima perjamuan Tuhan. Mari, Bapak Ibu umat yang diberkati oleh Tuhan, dipersilahkan untuk berdoa pribadi-pribadi di hadapan Tuhan. Diiringi pandu puji lembut, Kidung Jemaat 35, tercurah darat. Umat dipersilahkan berdoa pribadi-pribadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaklah engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan kudus Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah, terimalah. Terimalah dan layanilah saudara-saudaramu. Terimalah
Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian sudah terlayani? Tidak ada yang kelewatan. Terimalah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah. Allah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikan pada para muridnya, sambil bersabda, "Makanlah dan minumlah. Cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku,
yang tercurah di atasku, pengampunan dosamu. Buatlah ini jadi peringatan akan kematian, harapan akan kedatanganku. Terimalah terimalah dan layanilah saudara-saudaramu. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah di atas Golgota demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah di atas Golgota demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah terimalah Apakah saudara-saudara umat Tuhan sudah menerima? Tidak ada yang kelewatan? Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah di atas Golgota demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku, kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah
terimalah, terimalah. Terimalah. Inilah darahku yang telah tercurah bagi kamu. Sekarang minumlah. Saudara-saudara sekalian, perjamuan kita telah selesai. Kini marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara sekalian, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Sementara para pelayan mengumpulkan gelas-gelas perjamuan, diiringi kidung jemaat 170, bait 1 sampai selesai. Kepala, darah. Bapak Ibu, umat yang diberkati oleh Tuhan, kebaktian minggu disertai perjamuan kudus, semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua karena kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita menjadi anak-anak yang hidup dalam pengharapan, penuh kasih dan keselamatan. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur perjamuan kudus. Diiringi kidung jemaat 439, bait 1 sampai selesai. Bila topan keras melanda hidupmu.
masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu, banyak hal yang harus kita doakan, kegiatan-kegiatan gereja kita, komisi-komisi yang akan raker, baik minggu depannya lagi banyak raker dan mempersiapkan sidang MD. Demikian pula Bapak Ibu sudah melihat gereja kita sekarang sudah dicat, sudah dikasih list, atas juga sudah dicat, tinggal belakang. Mari kita akan dukung dalam doa, kita semua berpartisipasi membawa di dalam doa, supaya semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Demikian pula jikalau ada saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara sekalian, mendukungnya di dalam doa, itu adalah wujud kasih kita kepada sesama. Mari kita berdoa, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami, kita nyanyikan bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Itu adalah berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terlebih lagi Engkau memberikan firman kepada kami sekalian, supaya di dalam kehidupan kami, ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan dan masalah, terjadi krisis, kami tetap percaya kepada Engkau, kami tetap beriman, berpengharapan kepada Engkau. Terlebih lagi kami tetap memancarkan cinta kasih Tuhan, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati, pikiran kami. Kami boleh jalankan dalam setiap langkah kehidupan kami. Demikian pula kami di dalam kebaktian ini. Kami menerima kasih-Mu di dalam wujud perjamuan kudus. Kami mengingat kembali kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang agape. Kasih yang tidak meminta balasan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Biarlah kami juga meneladani Engkau yang rela berkorban untuk sesama, untuk gereja. Demikian pula untuk kemuliaan Tuhan. Berkati umat-Mu, usaha pekerjaan mereka, sawah ladang mereka Tuhan berkati. Baik yang di pabrik, baik yang di pertanian, baik yang toko, swasta, bengkel, atau bekerja apapun juga Bapa, pegawai negeri, pegawai swasta, Tuhan memberkati mereka sekalian. Mencukupkan dalam segala kebutuhan, keperluan mereka. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia, Bapak Agustinus, Bu Anggraeni, Bapak Andi, Ibu Utami, Ibu Sugiyati, Ibu Tanisih, Bapak Hadi Prayitno, Bapak Supriyadi. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang setia, sedang menderita sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, jamahlah mereka sekalian. Berikan mujizat-Mu. Mbah Kasri, kiranya Tuhan juga menyertai. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Mereka boleh sehat seperti sedia kala. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah sepuh, yang tubuhnya lemah. Kami berdoa untuk Ibu Katina, Ibu Watira, Ibu Tuminah,
Demikian pula kami berdoa untuk semua orang-orang yang sepuh, yang sungguh-sungguh membutuhkan jamahan Tuhan. Bapa, tolonglah mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Ibu Ismaning Rini yang sudah sepuh, yang tubuhnya lemah, kiranya Tuhan juga menjamahnya, memberkatinya. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan mereka sekalian ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati umat-Mu ini. Demikian pula Bapak, kami berdoa untuk gereja kami, GKJW di seluruh Jawa Timur, khususnya Majelis Agung, Majelis Daerah, Majelis Jemaat, seluruh program dan rencana gereja kami GKJW Jemaat Tumpak dalam menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan yang saat ini sedang mempersiapkan, baik itu Natal, baik itu unduh-unduh, pengecatan, pembangunan-pembangunan Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Rencana-rencana kerja, baik itu pembuatan PKT, rembuk warga, sidang majelis daerah, komisi-komisi yang akan melaksanakan kegiatan, KP2 yang akan memeriksa keuangan, baik keuangan bendara gereja, keuangan komisi-komisi, keuangan KRW-KRW. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian. Kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, oleh karena kasih kuasa Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang senantiasa melayani pekerjaan-Mu, para penatua diaken, pengurus KRW, komisi-komisi, pandu puji, pemain musik, operator LCD, operator sound system, koster, Bapak Pendeta Emeritus Agus Catur dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya, seluruh keluarga besarnya, mereka-mereka yang melayani pekerjaan-Mu Bapa, berkatilah, berikan kekuatan, kesehatan, kesatuan hati, seia sekata. Mereka boleh kompak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintahan yang terendah, Bapak Kepala Desa, RT RW, dalam kegiatan-kegiatan 17 Agustus, kemerdekaan, kiranya Tuhan juga memberkati kami sekalian, supaya mereka semua boleh menjalankan dengan baik seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudara kami yang sedang bersukacita karena Tuhan memberikan tambahan usia, Bapak Puji Rahono Efrata, anak Aurel Masayu Nasaret, Ibu Neti Emmaus. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, supaya mereka boleh bersukacita menikmati kehidupan pemberian Tuhan. Anak-anak jemaat yang sekolah, Tuhan berkati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh semangat, rajin belajar, mereka boleh menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Bapak, setelah kebaktian ini selesai,
kami tak tetap di sini, kami akan pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Yang dekat, yang jauh, kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati kami sekalian. Supaya kami semua selamat, sehat, penuh sukacita karena berkat Tuhan. Inilah Bapa, doa dan permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Karena doa ini kami sampaikan dengan penuh iman di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Umat dipersilahkan berdiri. Kini marilah kita undur dari kebaktian kita saat ini. Kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita tetap bersatu, bersehati membangun GKJW, membangun iman dan pengharapan di tengah-tengah krisis. Ingatlah selalu akan firman Tuhan pada saat ini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah di dalam doa. Mari bersama membangun GKJW dengan cinta dan karya bagi kemuliaan Allah. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai, memberkati kita sekalian. Kidung Jemaat 438, bait pertama, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelita
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau sudah memberkati kebaktian kami dari awal hingga akhirnya, semua dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, di dalam kebaktian ini kami juga telah menghimpun persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan juga boleh berkenan kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya tangan kasih kuasa Tuhan juga yang menaungi, menyertai dan memberkati kami sekalian. Saudara-saudara sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, senantiasa melindungi dan memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, senantiasa memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada saudara-saudara sekalian. Allah Sang Roh Kudus, Sang sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk saat teduh bersama. Bapak Ibu, mohon perhatian bagi seluruh panitia PHBG, tolong kehadirannya nanti ada pertemuan jam 7 malam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kami mohon seluruh panitia PHBG nanti sore bisa berkumpul. Matur suwun.
Tuhan